Universitas Negeri Makassar merupakan salah satu kampus terbaik di kawasan timur Indonesia. Pada Agustus 2021, Kemendikbud merilis hasil pencapaian IQ UNM menduduki posisi ke-7 PTN BLU di Indonesia. Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi Rektor UNM beserta segenap jajaran serta sivitas akademika dalam melakukan peningkatan kinerja sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi. Universitas Negeri Makassar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M senantiasa hadir memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Di tahun 2021 ini, UNM telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat terpadu angkatan ke-6 yang tersebar di berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat secara terpadu yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Makassar tahun 2021 ini yang pertama kali nanti dilakukan di Kabupaten Goa, yaitu di Malino, dan akan dilakukan nanti pengabdian masyarakat terpadu di kabupaten lain adalah Kabupaten Sopeng, kemudian Kabupaten Baru dan Kabupaten Maros, serta Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Sidrap, dan menyusul lagi kabupaten-kabupaten yang lain, dan akan direncanakan nanti 10 kabupaten yang akan dilakukan pengabdian masyarakat terpadu untuk tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Tahun 2021 merupakan tahun kedua masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh penjuru negeri, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi segenap dosen pengabdi UNM. Segala macam kreativitas dari berbagai bidang ilmu dijadikan materi pengabdian kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius bagi keadaan perekonomian masyarakat. Mereka harus mencari nafkah bagi keluarga, di samping itu tetap harus menjaga kesehatan. Sebagai wujud kepedulian akan dampak pandemi kepada masyarakat, maka LP2M UNM melalui arahan Rektor UNM, Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam MTP IPU ASEAN Eng, menyampaikan bahwa lakukanlah pengabdian masyarakat penuh inovasi dan kreativitas sehingga memberikan solusi terbaik atas apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita masuk dalam urutan 6 besar ya, 6 besar terbaik seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, hasil-hasil pengabdian yang kita lakukan oleh teman-teman pada masyarakat betul-betul hadir untuk menjawab solusi atas persoalan masyarakat, karena apa yang didambakan oleh masyarakat itulah memang poin yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Ya, tentu tidak semua persoalan kita mampu selesaikan, tapi ya perlahan tapi pasti kita mengambil bagian. UNM itu terbaik ya, sekali lagi UNM terbaik dalam melakukan pengabdian. Karena itu ya saya selaku Rektor Universitas Makassar mengapresiasi langkah-langkah dan kerja baik teman-teman yang luar biasa hadir di masyarakat untuk memberi solusi, sehingga perlahan tapi pasti seluruh masalah-masalah di masyarakat kita bisa selesaikan secara baik. Dosen pengabdi UNM memberikan sejumlah pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu implementasi Tridharma perguruan tinggi yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga kelompok masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terpadu di masa pandemi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kegiatan dilakukan secara hibrid, yakni pertemuan tatap muka secara terbatas dan pemaparan materi secara daring melalui video conference. Kegiatan pengabdian masyarakat terpadu di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UNM senantiasa akan terus-menerus dilakukan dengan segala inovasi sebagai kontribusi nyata kepada masyarakat. Realisasi kerjasama pengabdian masyarakat dilakukan melalui penandatanganan MOA, Memorandum of Agreement, antara LP2M UNM dengan pemerintah daerah. Upaya ini tentunya akan memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan serta keterampilan di bidang teknologi dan seni yang bernilai ekonomi untuk kebutuhan diri dan keluarga. Upaya ini akan menjadikan masyarakat menjadi semakin kreatif dengan pengetahuan dan keterampilan bernilai kewirausahaan. Di samping itu, masyarakat juga mampu untuk melestarikan potensi alam dan kebudayaan setempat di wilayah masing-masing. Also flashlight and of course trekking shoes or hiking shoes as well.